Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Ishak Nuryadin MPD, juga teman-teman kelas B1. Saya dari kelompok yang keempat akan mempresentasikan statistik, yaitu tentang judul PET analisis, di mana kami terdiri dari saya sendiri, Samroni, lalu Bu Nuning, selanjutnya Bu Siska Paramita, lalu Pak Jamra Lapung, dan Bu Lili Lailiyah. Baiklah, untuk memulai presentasi ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Pak Jamra Lapung. Silahkan Pak Jamra. Baik, yang pertama konsep dasar. Selanjutnya pengertian PAT analisis. Analisis jalur yang dikenal sebagai PAT analisis dikembangkan pertama kali pada tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika, yaitu Schwalwiring. Itu menurut Ridwan dan Engkos pada tahun 2012. Itu terdapat pada halaman pertama. Yang kedua, analisis jalur adalah bagian dari modal regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Sistem hubungan sebab akibat tersebut menyangkut dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau yang lebih dikenal dengan variabel eksogen yang biasa disimbolkan dengan huruf, dan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi yang dikenal dengan variabel endogen yang biasa disimbolkan dengan huruf Y. Selanjutnya, analisis jalur merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Sementara analisis jalur digunakan tidak hanya mengetahui pengaruh langsungnya saja, melainkan juga pengaruh tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Lili. Disilakan. Oke teman-teman, berikut adalah tujuan analisis jalur. Tujuan analisis jalur ada 4. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Tujuan kedua yaitu menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarnya atau hipotesis Y sama dengan row Y X1 X2 ditambah row Y X2 X2 ditambah row Y epsilon 1. Kemudian tujuan analisis jalur yang ketiga yaitu menggambarkan jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Sedangkan tujuan analisis jalur 4 yaitu menghitung besarnya pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Nah, selain adanya tujuan analisis jalur, terdapat juga manfaat analisis jalur. Pada manfaat analisis jalur terbagi menjadi 3, yaitu penjelasan atau explanation terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti. Kemudian manfaat kedua yaitu prediksi nilai variabel terikat atau Y berdasarkan nilai variabel bebas atau X, dan prediksi dengan analisis jalur ini bersifat kualitatif. Sedangkan manfaat ketiga yaitu determinan, di mana penentuan variabel bebas atau X mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat atau Y juga dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme jalur-jalur pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y.
Demikian adalah manfaat dari analisis jalur. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Zamroni. Silakan Pak Zamroni. Baik, terima kasih Bu Lili. Selanjutnya yaitu diagram jalur untuk menggambarkan hubungan-hubungan kausalitas antar variabel yang akan diteliti. Peneliti menggunakan model diagram yang biasa disebut paradigma penelitian. Ini digunakan untuk lebih memudahkan melihat hubungan-hubungan kausalitas tersebut. Dalam analisis jalur, model diagram yang digunakan biasanya disebut diagram jalur atau path diagram. Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis struktur hubungan kausalitas antar variabel eksogen, intervening, intermediary, dan endogen. Untuk mempresentasikan hubungan kausalitas, diagram jalur menggunakan simbol anak panah berkepala satu, yaitu single head atau arrow. Ini mengindikasikan adanya pengaruh langsung antara variabel eksogen atau intervening dengan variabel endogen. Anak panah ini menghubungkan error dengan variabel endogen. Dan untuk mempresentasikan hubungan korelasi atau kovarian di antara dua variabel menggunakan anak panah berkepala dua atau two-head arrow. Setiap variabel disimbolkan dalam bentuk kotak, sedangkan variabel lain yang tidak dianalisis dalam model atau error digambarkan dengan bentuk lingkaran. Perbedaan analisis regresi dan analisis jalur. Analisis regresi yaitu uji pengaruh langsung, analisis jalur uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis regresi hanya ada variabel X dan Y, sedangkan analisis jalur selain X dan Y ada variabel intervening atau mediasi atau perantara. Selanjutnya analisis regresi, nilai yang digunakan pada kolom B koefisien regresi, pada tabel koefisien pada aplikasi SPSS. Sedangkan analisis jalur, nilai yang digunakan ada pada kolom beta. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Bu Siska Paramita. Baik, terima kasih Pak Zam. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Ini ada sebuah contoh di mana contoh yang akan kita ambil yaitu ada pengaruh literasi, kita beri simbol X1, dan pengaruh lingkungan, kita beri simbol X2 terhadap motivasi Y, di mana rumusnya Y sama dengan alpha ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 plus error. Selanjutnya analisis jalur, di mana analisis jalur ada tambahan variabel interveningnya. Jadi pengaruh literasi X1 dan pengaruh lingkungan S2 terhadap motivasi Y dan hasil belajar Z, di mana rumusnya Y sama dengan rho 1 X1 ditambah rho 2 X2 ditambah epsilon 1. Z sama dengan rho 3X1 ditambah rho 4X2 ditambah rho 5Y plus epsilon 2. Ini ada rumusan masalahnya ya. Dari pengaruh literasi X1 dan pengaruh lingkungan X2 terhadap motivasi dan hasil belajar. Di mana tadi pengaruh X1 ini terhadap Y dan X terhadap Y. Ada simbolnya. X1 terhadap Y kita sebut rho 1, X2 terhadap Y kita sebut rho 2, terus X1 terhadap Z kita sebut rho 3, X2 terhadap Z yaitu rho 4, di mana nanti hasil pengaruh X1, X2 ada epsilon 1 di Y dan ada epsilon 2 di Z. Jadi rumusan masalahnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 dan Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Sekarang kita akan coba menggunakan SPS-nya.
Ini kita mempunyai data variabel X1 pengaruh literasi, X2 pengaruh lingkungan, Y terhadap motivasi, dan Z hasil belajar. Di sini saya memiliki ada 115 data. Nah, data ini langsung saja kita kopikan ke SPS, ke aplikasi SPS. Oke, kita copy. Kita masukkan ke SPS ya Bapak. Kita copy tadi data dari Excel ke sini, ke SPS. Sudah. Lalu kita ke variabel view-nya. Di sini ada X1, X2, Y, literasi, lingkungan, motivasi, hasil belajar ya. Dan yang lainnya tidak usah diapa-apakan. Langsung kita klik ke analyze di sini. Lalu kita pilih regression ke linear. Nah, kita reset dulu. Kita masukkan variabel independennya X1 dan X2 ke variabel independen, lalu kita masukkan variabel motivasinya ke dependen. Lalu kita klik OK. Hasilnya yang kita akan lihat yaitu model summary-nya dan koefisiennya ya teman-teman. Ini kita akan lihat sig-nya. Kita lihat. Tadi di sini sig-nya untuk X1 0,00 dan X2 itu 0,084. Di mana koefisien jalur pertama nilai signifikansinya dari kedua variabel yaitu X1 adalah 0,00. Ini tadi sudah dikopikan ya dari hasilnya. X1 0,0 ini sig-nya. Dan X2 itu 0,84. Maaf, ini salah 0,084. Jadi lebih kecil 0,084, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y, di mana besar nilai R-square-nya adalah 0,823. Ini kita lihat di model summary-nya, R-square-nya 0,823. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 82,3% dan sementara sisanya 17,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Untuk mencari epsilon satunya dapat menggunakan rumus epsilon 1 di mana akar 1 dikurang 0,823 nilai R-square-nya sama dengan 0,420. Jadi pengaruh literasi X1 dan pengaruh lingkungan X2 terhadap motivasi Y itu sangat signifikan pengaruhnya secara langsung ya, di mana X1 terhadap Y mendapatkan nilai 0,858 dilihat dari
koefisien betanya. Di sini standar betanya X1 0,858, X2-nya betanya 0,84. Jadi di sini X1-nya 0,58 terhadap Y, X2-nya 0,084 terhadap Y. Lanjut, kita mau menguji X2-nya, teman-teman. Langsung kita kembali ke SPS-nya, kemudian kita klik lagi Analyze, Regression, Linear, dan ini sekarang yang kita masukin 3 variabel independennya X1, X2 ke independen dan hasil belajarnya dependen. Lalu kita klik OK. Ini hasilnya sama seperti tadi yang kita lihat, yaitu tabel model summary-nya dan koefisiennya. Di sini model summary-nya dan model dan koefisiennya. Koefisiennya yaitu ada literasi, lingkungan, dan motivasi. Ini kita copy dulu. Nah, ini model summary-nya, R-square-nya, dan nilai signifikannya di sini. Di mana nilai koefisien jalur model 2, nilai signifikansinya dari ketiga variabel yaitu X1 0,01, X1-nya, dan X2-nya yaitu di sini 0,058 dan Y-nya di sini sig-nya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh secara signifikan terhadap Z. Z besarnya nilai R-square adalah 0,978, ini R-square-nya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z sebesar 97,8%, sementara sisanya 2,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian. Untuk mencari nilai epsilon 1 dapat menggunakan rumus epsilon 1 akar dari 1 dikurang 0,978 nilai R-square-nya sama dengan 0,148. Jadi pengaruh literasi X1, pengaruh literasi X2 tadi terhadap Y, nilai koefisien betanya 0,858, 0,084. Sedangkan pengaruh X1 terhadap Z-nya tadi betanya itu 0,115 untuk X1 dan X2-nya 0,33. Ini di sini 0,115 dan 0,33, dan pengaruh motivasi terhadap hasil belajarnya itu di betanya itu 0,864 ini. Lalu hasil belajarnya itu memiliki nilai 0,148. Selanjutnya akan dipresentasikan hasil kesimpulannya oleh Bu Nuning. Ya, terima kasih Bu Siska. Izin membacakan slide selanjutnya ya. Dari uji hipotesis dan kesimpulan, nomor 1, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,084 kurang dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung X2 terhadap Y. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1
sebesar 0,001 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung X1 terhadap Z. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar X2 sebesar 0,058 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung X2 terhadap Z. Yang terakhir, nomor 5, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara langsung Y terhadap Z. Kesimpulan yang keenam adalah analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,115 kuadrat sama dengan 0,013. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dan beta Y terhadap Z, yaitu 0,858 dikali 0,864 sama dengan 0,741. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,013 ditambah 0,741 sama dengan 0,754. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z adalah 0,741 lebih besar daripada pengaruh langsung X1 terhadap Z adalah 0,013. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung X1 berpengaruh signifikan terhadap Z melalui Y. Kesimpulan yang terakhir adalah analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,033 dikuadratkan sama dengan 0,001089. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dan beta Y terhadap Z, itu 0,084 dikali 0,864 sama dengan 0,072. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,001089 ditambah 0,072 sama dengan 0,073. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z adalah 0,072 lebih besar daripada pengaruh langsung X2 terhadap Z adalah 0,001089. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung X2 berpengaruh signifikan terhadap Z melalui Y. Nah, itulah uji hipotesis dan kesimpulan. Hasil akhirnya bisa kita lihat pada diagram berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya kami kembalikan ke moderator. Silahkan Pak Zam. Baik, terima kasih Bu Nuning. Teman-teman, itulah presentasi dari kami kelompok 4 tentang PET analisis. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan dari kami kelompok 4 dilanjutkan dengan diskusi yang selanjutnya. Barangkali ada pertanyaan, disilakan. Ya, kita tutup presentasi dari kelompok 4 ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.